Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Bina Asa TV, kita akan melanjutkan podcast Bina Asa TV. Seperti biasa kita bersama dengan guru kita Pak Profesor Samsuri. Nah, di penghujung bulan Ramadan ini kita perlu mengevaluasi, ya, perlu melihat sejauh mana keberhasilan puasa kita yang tentu nanti akan dibawa ke 11 bulan berikutnya. Nah, Pak Profesor membuat sebuah formula, ya, sebagai tanda, sebagai ciri apakah puasa kita itu berhasil atau tidak. Nah, beliau membuat formula ini supaya bisa menjadi ukuran bagi kita. Sejauh mana sih kita itu berhasil atau tidaknya puasa. Ya, mungkin ya, video ini ditayangkan di penghujung ya, bulan Ramadan atau awal bulan Syawal bisa menjadi bahan evaluasi. Ya, kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak berarti perlu perbaikan. Ya mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan berikutnya. Nah, pernah beliau perkenalkan yang disebut dengan sutra, yang merupakan akronim dari 6 huruf, yaitu yang pertama adalah Fastabiqul Khairat, kemudian yang kedua ingat Allah, dan yang ketiga adalah taqwa kayaknya, dan R adalah ridho. Kemudian yang kelima A-nya adalah amalan solihan. Kemudian yang keenam adalah hati bersih. Mungkin tanpa panjang lebar, kita akan serahkan kepada Profesor untuk menjabarkan masing-masing dari huruf ini. Oke, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang Bapak cintai, terima kasih Pak Ahmad atas kesempatan Bapak untuk menyampaikan satu formula singkat pada akhir bulan Ramadan ini. Kita mengetahui bahwa kita diwajibkan berpuasa, tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi lihat dari surat Al-Baqarah ayat 183. Di kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu formula yang namanya fitrah. Fitrah itu artinya suci. Ya. Jadi orang yang berpuasa dan melaksanakan puasanya dengan baik, itu akan mendapat gelar kita kembali kepada fitrah. Kita dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah dan keadaan suci. Ya. Mudah-mudahan dengan berpuasa yang baik, saum yang baik, mengikuti aturan mainnya yang telah ditentukan, kita akan memperoleh kembali kepada fitrah tersebut. Ya. Fitrah ini adalah suatu formula yang terdiri dari 5 huruf F, I, T, L, A, H. Ya. Masing-masing huruf itu menggambarkan ya, apa yang telah kita lakukan mendapatkan katakan pahala tertentu. Ya. Di kesempatan ini kita boleh aja dengan huruf yang pertama F. Ya. F itu singkatan dari pastabiqu khairat. Artinya kita akan menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi pada orang yang berpuasa yang baik, nanti setelah selesai puasa ini, kita punya mental pastabiqu khairat. Ya. Mau berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, bukannya keburukan. Kemudian yang kedua, I-nya, yaitu ingat Allah. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu memang digembleng supaya senantiasa ingat Allah. Apa itu ingat Allah itu? Yaitu ingat perintahnya dan ingat larangannya. Ingat perintahnya, kita berusaha melakukannya. Ingat larangannya, kita juga harus menjauhi apa yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai orang yang baik atau orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, takwa. Pernyataan tadi bahwa
Diwajibkan kita berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu adalah orang yang taat, taat kepada perintah Allah sepenuhnya, ya, supaya kita bisa beribadah sepenuhnya secara sabah. Ya. Seperti kita pernah sampaikan, yang namanya ibadah kafah itu adalah ibadah yang lengkap, ibadah ritual dan ibadah sosial dilakukan sekaligus. Ya. Yang keempat itu ridho. Ya. Nah, orang yang bertakwa itu atau orang yang mendapatkan pahala besar dalam ibadah saum ini, itu akan menjadi orang yang ridho. Ridho atas segala ketentuan Allah. Apabila dia berusaha dan berhasil, dia akan bersyukur ya atas keberhasilannya. Tetapi apabila dia usahanya kurang berhasil, dia juga tidak putus asa, tidak kecil hati. Ya. Lebih baik evaluasi diri. Kenapa kurang berhasil? Sebab seharusnya usaha yang baik itu yang telah direncanakan dengan baik tentu akan ada hasilnya. Jadi wajib ridho itu adalah evaluasi diri. Sebab saudara sekalian, atau pamannya sekalian, menurut para ahli, ketidakberhasilan kita sebagai besar itu bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal, karena kesalahan diri kita sendiri. Jadi kalau manusia bisa melaksanakan tugasnya sepenuhnya, menunjukkan potensi dirinya yang lengkap, ya, insya Allah usahanya itu relatif akan lebih berhasil dibandingkan dengan gagal. Yang kelima, ya, yaitu amalan solihah. Nah, orang yang berpuasa dengan baik dan berhasil itu tentu akan menjadi orang yang baik. Suka berbuat baik, memberikan kemampuan yang baik kepada orang-orang lain. Sebab Rasul mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, jadi manfaat bagi orang lain itu itulah yang namanya amalan solehan, perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, haknya adalah hati bersih. Hati bersih husnudon, berprasangka baik pada orang lain. Ya, jadi orang yang bertakwa tersebut, orang yang hatinya bersih itu tentu senantiasa tidak melihat orang lain sebagai orang yang tidak baik, ya. Tapi mereka itu adalah sebagai orang-orang yang baik yang dapat kita bekerja sama dengannya. Tentu saja para pemirsa, kalau kita berhubungan dengan orang baru yang belum teruji, kalau mereka transaksi juga jangan terlalu gede. Ya. Sebab apabila salah sangka, mungkin saja kita salah sangka, dianggap dia itu orang baik, padahal tidak baik, itu kerugiannya akan diterima itu tidak akan terlalu besar. Ya. Jadi kecil-kecil saja, toh ini tidak akan mengganggu ya potensi diri kita dalam berusaha selanjutnya. Terima kasih sudah bersama alamat ya tentang ya formula fitrah yang namanya suci atau bersih, yaitu orang-orang yang berpuasa dengan baik, insya Allah akan kembali bersih seperti bayi yang dilahirkan. Nah, baiklah pemirsa, kita sudah mendengarkan yang penjelasan tentang fitrah yang merupakan akronim di mana setiap huruf mewakili ciri-ciri atau tanda-tanda puasa kita itu berhasil atau sukses. Mungkin kita akan mengelaborasi, memperdalam setiap poin yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Yang pertama adalah fastabikul khairat. Nah, pertanyaan saya, Pak Prof, setelah sebulan berpuasa, bagaimana kita bisa terus menjaga semangat berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama bahwa puasa itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam bulan Ramadan itu, misalnya di Masjid Bapak Takwa ya, setelah kita itu sholat subuh ya, kemudian sholat taraweh, ya, senantiasa tambah dengan kultum ya. Kultum itu semua itu menyampaikan hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan nyata ya. Itu dalam kebaikan ya. Nah, oleh karena itu barangkali ya dengan belum dengan selama 1 bulan semangat untuk berbuat baik itu akan meningkat. Nah, tentu saja memang orang-orang beriman diperintahkan ya. Hidup itu adalah untuk berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang ya. Kalau tidak sebanyak mungkin orang, setidaknya pada beberapa orang. Kalau tidak beberapa orang yang tidak bisa, ya setidaknya 1 orang saja. Bahkan kalau tidak seorang pun, ya jangan berbuat jahat orang lain. Nah, itu moto orang-orang yang beriman. Nah, apa indikator bahwa seseorang itu
benar-benar telah mencapai fastabiqul khairat, Pak? Ya orang itu akan melakukan fastabiqul khairat itu tentu dimulai dalam bulan puasa itu sendiri ya. Pada akhir bulan puasa itu kita diwajibkan misalnya membayar zakat fitrah, diperintahkan untuk membayar zakat ya, zakat zakat ya kekayaan kita masing-masing. Kalau dia sudah melakukan itu sudah menunjukkan ya, dia sudah mulai ibadahnya itu bukan hanya ibadah ritual, tapi sudah ibadah sosial, mau membantu orang lain yang berkekurangan, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kan biasanya di samping yang namanya bayar zakat itu, ya panitia itu suka menanyakan apakah bapak atau ibu ya akan ditambahkan dengan sodako-nya ya. Bapak lihat dalam catatan karena bapak kebetulan sebagai nazir ya di Masjid At-Taqwa itu banyak juga para jamaah itu bukan hanya bayar zakat ya, bukan hanya bayar pajak fitrah ya, tapi juga ada sodakohnya. Itu kan menggambarkan apa yang telah dia pelajari, ada apa yang telah dilakukan pada bulan Ramadan itu ya sudah masuk pada dirinya ya, sudah muncul ya keinginan untuk memberikan pada orang lain lebih daripada yang diwajibkan. Oke. Nah, seringkali ya, mungkin ini banyak pengalaman orang, mungkin saya salah satunya, seringkali kita fastabikul khairat nih di bulan Ramadan. Tapi bulan-bulan berikutnya suka ada kemunduran, ada turun. Nah, bagaimana cara menghindarinya, Pak? Ya tentu saja ya, yang namanya ibadah itu bukan yang wajib saja ya. Ada yang sunnah ya. Nah dalam ibadah puasa juga ada yang sunnahnya. Misalnya ada puasa tam. Setelah misal sebulan penuh ya, kita berpuasa wajib diperintahkan puasa tam. 6 hari ya. Setelah kita ya berbuka atau setelah kita menyelesaikan ibadah yang 30 hari. Itu ada yang menyatakan iman 6 itu seperti telah berpuasa sepanjang masa. Ya. Nah itu kan tambahannya. Yang kedua, ada juga puasa Senin Kamis. Ya. Ada juga puasa pada tengah bulan ini. Nah itu dengan pembelajaran sedemikian, maka apa yang kita perlu dalam bulan puasa itu ada pemeliharaan ya, Mengingat, ya. ingat-ingat. Sehingga insya Allah ya, kita itu akan senantiasa berbuat baik, yaitu melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kepentingan orang banyak. Insya Allah, Pak. Oke, baik, Pak. Kita masuk ke yang nomor 2 nih, tentang ingat Allah. Ya, ingat ada perintah dan larangannya. Nah, kan kalau di bulan Ramadan banyak orang yang terasa begitu dekat ya dengan Allah ya. Buktinya banyak yang menjalankan ibadah-ibadah tambahan, sholat tarawih, membaca Al-Quran, di 10 hari terakhir menjalankan itikaf, berasa begitu dekat dengan Allah. Nah, tapi pertanyaannya seringkali kedekatan itu sedikit menurun nih. Bagaimana caranya kita itu menjaga pikiran kita supaya tetap dekat meskipun Ramadan sudah berlalu. Ya tentu saja, Pak Rahmat ya. Situasi dan kondisi lingkungan juga akan mempengaruhi ya. Tapi setidak-tidaknya kalau latihan kita itu betul ya selama 1 bulan ya itu cukup lama ya. Apakah latihan puasanya atau sahurnya, apakah latihan zikirnya ya. Sebab pada bulan Ramadan itu orang itu berzikir itu lebih lama ya, lebih bersungguh-sungguh. Ada sholatnya sholat malam yang biasa tidak sholat malam ini sholat malam berjamaah ya. Jadi karena latihan-latihan yang cukup panjang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan memberikan kesan yang dalam. Tapi kalau mereka itu memang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya, ya mungkin saja akan banyak perubahan. Ini yang banyak berubah itu yang melaksanakan sunnahnya mungkin kurang bagus. Ya. Katakan sholat tarawehnya kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Kalau tidak, misalnya kalau di rumahnya juga mungkin tidak melakukan. Kemudian juga ada berbukanya misalnya berlebih-lebihan. Ya itu semua barangkali akan mengurangi pahala dari puasa. Dan kesan mendalam dalam puasanya itu akan berkurang. Jadi kalau itu sungguh-sungguh puasa, maka iya. Jadi setelah selesai itu, lebih-lebih dipelihara tadi dengan sunnah-sunnah puasanya, insya Allah apa yang kita harapkan itu akan terus berlangsung meskipun kita keluar dari bulan Ramadan. Insya Allah. Apa yang Bapak lakukan itu supaya ya,
berupa langkah-langkah praktis supaya kita itu tetap bisa menjaga ingat kepada Allah. Ya, yang pertama kan sholat itu kan sebagai tiang agama ya. Lakukanlah sholat dengan baik ya. Misalnya waktunya tepat ya. Berusahalah sholat berjamaah, tidak sendirian saja ya. Itu untuk memelihara kita. Tadi misalnya di samping misalnya sholat yang baik, tapi juga saumnya juga ada bab sunatnya ya. Sholatnya juga jangan sholat wajib saja ya. Ada qobla ya, di akhirnya gitu ya. Dengan pemeliharaan seperti demikian, insya Allah Pak, ya. Jadi apa yang kita peroleh itu akan lama tinggal di tempat kita ya. Akan memberikan manfaat pada kita. Jadi memang wajib manusia itu yang berusaha. Katakan sholat, Bapak, apabila sholatnya baik, Bapak yakinlah orang itu akan menjadi baik. Ya. Pertama, sholat itu kan diperintahkan untuk supaya bersih badan, ya. Bersih pakaian, bersih tempat. Ya. Kan kebersihan itu sebagai salah satu faktor untuk kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, ya, sholat itu penuh dengan doa. Ya. Al-Fatihah itu doa penuh. Ya. Bahkan ada doa sebanyak 8 permintaan pada waktu antara dua sujudnya. Robbi kirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini apa itu permintaan yang lengkap. Nah kalau kita doa itu kadang-kadang orang itu bacanya cepat-cepat saja ya, tidak dipahami, ya, tidak dimaknani. Nah ini kan harusnya itu doa yang sangat bagus. Kalau yang 8 saja apa dikabulkan oleh Allah, sebenarnya kita tidak perlu minta yang lain lagi. Nah, jadi saya yakin apabila sholatnya bagus atau benar, ya, lebih-lebih dilaksanakan dengan secara berjamaah, ya, itu kita akan bisa memelihara apa yang telah kita dapatkan pada bulan Ramadan. Baik, Pak Prof, ya, luar biasa. Kita masuk ke nomor 3, T, yaitu takwa. Nah, takwa itu kan di surat Al-Baqarah ya, tadi Pak Prof menyinggung, itu memang tujuannya, la'alakum tattaqun. Nah, pertanyaannya adalah seringkali orang itu berpikir, oke, saya sudah berpuasa nih, saya sudah nambah takwa atau enggak? Jadi mungkin kalau dalam bahasa ilmiah itu, bagaimana sih cara mengukur kualitas takwa kita setelah sebulan penuh kita berpuasa? Kan takwa itu intinya itu taat kepada Allah. Ya. Apakah sudah berpuasa kita itu lebih taat kepada Allah, artinya melaksanakan segala perintahnya. Apakah ibadahnya kita itu lebih baik, lebih disiplin, ya. Apakah ibadahnya itu secara ada ya, secara komplit, ya. Karena seringkali orang menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya zikir, hanya doa saja. Itu salah satu bagian daripada ibadah, yaitu ibadah mahdoh. Ada juga yang namanya kuerul mahdoh, ya. Yaitu ibadah sosial. Ya. Nah, jadi ibadah yang baik itu ibadah yang apa? Ibadah sosial, ditambah dengan ibadah ritual, ya. Atau ibadah ritual, kami dengan ibadah sosial secara seimbang. Insya Allah apabila kita melakukan kedua tujuan itu, kita akan menunjukkan kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya taat pada Allah, taat pada perintahnya, dan juga taat tidak melaksanakan apa yang dilarang. Insya Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana? Anggaplah kita di bulan Syawal setelah Ramadan, takwaan kita itu sudah meningkat. Mungkin meningkat dengan cukup signifikan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan, ya apa saja, supaya ketakwaan kita itu terus bertumbuh. Ya tadi ya, jadi perintah-perintah Allah itu ya harus dilakukan. Dan yang kedua, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Sebab manusia itu saling pengaruh-pengaruhi. Kalau kita bergaul dengan orang bertakwa, kita akan menjadi lebih takwa. Lebih-lebih apabila kita dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau sebetulnya kita menjadi orang yang sebagai pemimpin, kita harus berusaha ya. Anak buah kita juga sebenarnya orang yang takwa. Orang takwa itu orang yang disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya disiplin dalam melaksanakan ibadah ritual, ya, tapi disiplin dalam bekerja. Ya. Nah, jadi pimpinnya harus tegas. Ya.
kepada anak buahnya, kamu harus datang hadir pada setiap hari misalnya jam 7 pagi. Ya. Kalau dia tidak melakukannya, harus ditegur. Ya. Demikian pula kamu pulang itu jam sekian. Ya. Kalau dia mendahului itu harus ada alasan yang jelas. Jadi pemimpin juga akan mempengaruhi. Ya. Kalau kita bergaul yang kata dengan pemimpin, insya Allah yang baik, insya Allah kita akan terpengaruh dengan kebaikannya. Tapi memang kalau kita jadi pemimpin adalah pemimpin yang jadi teladan. Ya. So, pendidikan yang terbaik itu adalah ya teladan yang baik. Bukan hanya dengan omongan, ya. Bukan hanya membuat aturan, ya. Tapi juga memberikan contoh melaksanakan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Insya Allah. Ya. Saya pernah mendengar kalau berkaitan dengan keagamaan atau ruhiyah, kita itu perlu melihat ke atas. Kalau untuk materi kita lihat ke bawah supaya kita bersyukur. Tapi kalau untuk ketaatan kita tuh melihat ke atas. Apakah ini salah satu cara Pak Prof untuk menjaga ketakwaan kita? Jadinya kita melihat orang-orang yang lebih takwa dibandingkan dengan kita. Ya. Memang kita itu harus sering melihat ke atas, ke bawah. Ya. Nah, kalau kita merasa sombong, lihat bahwa banyak orang lain yang lebih baik pada kita. Ya. Tapi kalau kita merasa minder misalnya, sekali-kali lihat ke bawah. Banyak orang yang di bawah kita. Misalnya kita pendapatannya hanya sampai UMR ya. Kalau lihat ke bawah banyak ya, saudara-saudara kita yang pendapatannya kurang dari UMR. Ya. Kalau kita misalnya merasa gagal, oh gaji saya 1 bulan misalnya 15 juta ya. Coba lihat ke atas. Banyak orang yang gajinya lebih daripada 15 juta, ada 1 juta. Ya. Bahkan katanya ini direktur Pertamina itu gajinya itu 1 miliar Pak, 1 bulan. Ya. Bapak heran ya, untuk bagaimana menggunakan uang 1 miliar tersebut gitu ya, yang diperoleh setiap bulan ya. Bahkan kan dia sudah dapat tangki, dapat namanya itu dari keuntungan dia itu dapat sekian persen. Ya. Ya memang macam-macam orang itulah. Tapi yang penting barangkali umat Islam itu jangan sampai berkekurangan. Insya Allah, kalau kita melaksanakan katakan karya Allah dengan baik, yaitu kita diberikan perangkat kuat, ya badan sekujur kita dengan 5 panca inderanya, gunakan dengan baik. Kemudian perangkat lunaknya diberikan otak, ya, diberikan hati nurani, ya. Apabila digunakan dengan baik, insya Allah ya, apa yang kita inginkan asal tidak berlebihan ya, akan bisa diwujudkan. Baik, Pak Prof. Kita masuk ke nomor 4 nih, Pak Prof, tentang ridho. Nah, apa sih dampak dari perasaan ridho bagi kehidupan kita sehari-hari, baik dalam karir, bisnis, keluarga, dan sebagainya? Jadi manusia itu harus menyadari para mat dan para pemirsa ya, bahwa kemampuan kita itu terbatas. Tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa diwujudkan. Sekali-kali pasti kita akan merasa gagal. Siapapun juga. Bahkan Nabi sendiri kan pernah kalah waktu peperangan ya. Tapi lebih kita sebagai manusia, ya manusia biasa. Kalau karena itu memang kita hati-hati. Pertama, kita itu harus banyak bersyukur ya. Jadi ridho itu tak ada orang bersyukur ya. Jadi apabila kita berusaha dengan mendapatkan hasil, ya kita harus syukuri. Berterima kasih ya. Bukan hanya pada diri sendiri sebagai kebanggaan, tapi karena kita dapat bantuan pertolongan dari Allah. Sebaliknya yang namanya usaha kadang-kadang gagal. Nah, dengan kegagalan itu jangan sampai kita putus asa ya. Kecil hati jangan ya. Lebih baik evaluasi itu ya. Sebab seperti kata para ahli, kegagalan manusia itu sebagai besar bukan faktor eksternal, tapi faktor internal. Ya. Nah, misalnya dulu waktu terjadi katakanlah misalnya pandemi ya, corona ya, banyak orang gagal itu bukan karena kebodohan, tapi karena faktor eksternal. Tapi itu jarang sekali. Tahun 97 pernah kita dapat krisis ekonomi. Hampir semua pengusaha besar itu ya jatuh. Ya. Itu bukan karena kesalahan mereka atau kebodohan mereka, tapi karena faktor eksternal terjadi, katakan krisis ekonomi global. Yang menyebabkan setiap orang ya secara secara otomatis menjadi rugi. Kalau pernah punya teman waktu di Kadin ya, yaitu pengusaha besar barangkali, dia katanya punya utang yang dalam bentuk dolar, yaitu 2 juta dolar ya. Pada saat itu jatuhnya sama dengan 5 miliar, Pak. Terus krisis ekonomi berubah. Dolar itu dari 2.500 menjadi 15.000 ya.
Jadi teman saya dari pasar negeri, saya ini sekarang katanya punya rumah masih seperti istana, punya mobil meditasi yang mahal. Tapi sebenarnya saya itu lebih miskin daripada orang miskin. Oh, dia kenapa? Bayangkan saya punya utang sekian gitu ya. Tadinya hanya 5 miliar nilainya, sekarang 15 miliar. Gitu. Betul, saya cuma lebih miskin daripada kamu. Nah, itu kemarin, tapi yang demikian itu hanya terjadi pada saat-saat tertentu. Ya. Yang normal-normal saya tidak demikian. Ya. Kalau orang itu bersuhu dengan suhu-suhu, setiap orang itu kita berhasil. Karena apa ya? Karena Allah mengatakan, Allah tidak akan memberikan ujian pada kita yang melebihi kapasitas kita. Ya. Kalau nilai kapasitas kita sebagai penata SD, Allah tidak akan memberikan ujian kapasitas SMA. Ya. Juga kalau hanya SMA tidak akan memberikan ujian kapasitas dokter. Ya. Nah, jadi Allah itu memang sangat adilnya bijaksana. Jadi kalau orang itu betul-betul menggunakan potensi dirinya dengan baik, masalah apapun yang dihadapi akan bisa ditanggulangi. Asal jangan putus asa. Nah, itu. Dan itulah hikmah dari ridho. Nah, itu. Baik Pak Prab, kita masuk ke yang kelima, A, yaitu amalan solehan atau amal soleh. Nah, di bulan Ramadan kita itu dilatih ya, banyak menjalankan amal soleh. Nah, tadi Pak Prab juga menyinggung tentang lingkungan. Nah, saya ingin memperdalam nih Pak Prab, seberapa penting peran lingkungan dalam menjaga konsistensi amalan soleh setelah Ramadan. Ya memang manusia itu kan saling pengaruh. Ya, bisa di keluarga ya. Kalau orang tuanya orang yang takwa, ya, orang yang baik, orang yang soleh, yakin anak-anak juga akan menjadi orang yang baik dan orang yang soleh. Tapi kalau orang tuanya tidak peduli pada anaknya, dibiarkan anak itu melanggar aturan, ya, tentu saja ya anak itu akan berubah. Yang tidak hanya mengatakan orang itu menjadi Yahudi, menjadi Yakub dan sebagainya, ya, itu tergantung dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu, memang lingkungan yang terdekat itu harus dipelihara oleh orang yang paling berkuasa. Ya. Siapa yang berkuasa di satu keluarga? Yaitu ayah dan bundanya. Kalau ayah dan bundanya itu baik, ya insya Allah akan mempengaruhi kebaikan. Kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu hati bersih. Nah, itu adalah salah satu tanda puasa yang berhasil adalah hati yang bersih. Mungkin bisa dijelaskan ciri-ciri hati yang telah kembali fitrah, yang suci itu seperti apa, Pak? Hati bersih berarti berprasangka baik ya, kepada orang. Ya. Ya, dia prasangka baik itu karena mereka telah dibersihkan hatinya. Ya. Jadi pada dasarnya manusia itu baik. Ya. Jadi yang kurang baik itu tidak banyak. Ya. Hanya sebagian kecil. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya prasangka baik, maka relasi antar manusia itu akan menjadi lebih baik. Dengan relasi yang lebih baik, ini akan memberikan dampak pada kesejahteraan bersama. Ya. Ya, jadi, Bapak yakin ya, kalau waktu dilatih selama 1 bulan, ya, untuk senantiasa berpikir bersih, ya, nanti akan melahirkan manusia-manusia yang terpasang baik pada saudara-saudaranya. Ya. Seperti bulan lalu itu banyak sekali langkah-langkah yang diarahkan oleh para ustadz di masjid, ya, juga dalam televisi, ya, supaya masing-masing itu mau memberikan sesuatu pada orang lain. Dan ternyata Bapak lihat ya, sekarang orang yang mau membantu yang kecil itu lebih banyak. Ya. Bapak lihat misalnya di masjid saja lah, itu uang yang masuk ke masjid itu lebih banyak dibandingkan dengan pada bulan-bulan biasa. Pak. Jadikan selengkapnya itu lebih berisi ya, dibandingkan pada bulan-bulannya. Itu kan gambarannya bahwa orang itu ya rasanya itu keinginannya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu yang besar. Nah, pertanyaan berikutnya seringkali seperti ini, Pak. Ya, mungkin ini contoh real ya, realitas di masyarakat. Ada sebagian orang yang dia itu misalnya mau gibah, gibah orang lain. Ya itu kan bukan berarti hatinya udah nggak bersih yang mau gibah itu. Nah, ya, saat di bulan Ramadan dia menahan-nahan, tapi dia tuh enggak nanti kalau sudah ada bulan Ramadan itu. Mau marah dia nanti setelah bulan Ramadan. Ya mungkin ini praktik yang salah ya Pak. Nah, ya. Kalau ini berpuasa demikian berarti itu puasanya tidak
tidak makbrur ya. Belum berhasil ya. Berhasil gitu kan. Ya. Kalau sahurnya berhasil tidak akan punya sikap yang seperti itu ya. Ya apa justru ya yang tadinya sebelum bulan Ramadan punya mental yang seperti itu, setelah digembleng selama 1 bulan ya, itu akan berubah ya. Bukan terbalik, itu bukan terbalik. Atau gambaran bahwa saumnya itu memang kurang baik ya. Hanya melepas Ya, dahaga dan lapar aja gitu. banyak dikatakan katanya saumnya itu hanya memperoleh lapar dan dahaga dan tidak memperoleh yang lebih besar gitu tadi. Ya. Itu menjadi orang yang takwa. Seharusnya kalau bisa menahan diri di bulan Ramadan, Nah, kenapa nggak dilanjutkan menahan diri ya? karena sudah dilatih, kan, Ya. harinya itu lebih tahu. Nah, jadi mungkin latihannya kurang berhasil ya akan demikian. Nah, lalu apakah hubungannya kebersihan hati ini dengan kehidupan yang penuh berkah? Ya. Ya kan dengan hati bersih itu kan berarti kita itu berprasangka baik pada orang lain. Nanti kita akan banyak relasi dengan orang lain. Ya tidak ada penahan untuk berkomunikasi ya. Sebab rezeki itu bukan datang dari diri sendiri, tapi karena bantuan orang-orang lain. Orang kaya raya ya pasti dia itu punya banyak karyawan, artinya dibantu oleh orang lain. Orang yang produksi banyak, laku produksinya juga sudah dibeli oleh orang-orang lain ya. Nah, apabila kita punya komunikasi dengan orang lain, lebih-lebih tahu bagi itu sebagai amin, orang yang terpercaya, ini produknya itu kan laku ya. Ya seperti dicontohkan oleh Nabi kita ya. Beliau itu sebelum dia Nabi kan jadi pedagang ya. Nah, beliau itu terkenal ya di masyarakat pada saat itu, dia mah adalah orang yang terpercaya. Kalau barang bagus dikatakan bagus ya, kalau jelek dikatakan kurang baik ya. Nah, yang bagus harga sekian, yang kurang bagus sekian. Beliau tidak pernah mengurangi timbangan oleh ukuran itu amin ya. Nah, jadi orang yang berpasangan baik pada orang lain itu akan melakukan yang baik dari dirinya itu sendiri. Jadi Mbak, kebaikan itu bukan diomongkan, tapi dilakukan. dilakukan ya. Karakter ya. Ya, Baik Pak Prof, ya, sepertinya sudah semua dibahas dengan cukup mendalam ya sama Pak Prof dengan berbagai contoh dalam kehidupan. Mungkin di akhir acara podcast ini, Pak Prof, kita minta untuk memberikan ringkasan atau kesimpulan dari apa yang disampaikan dari awal sampai baru saja. Mangga Pak Prof. baiklah pada pemirsa yang Bapak cintai, ya, kita telah mendapatkan latihan intensif pada bulan Ramadan, yaitu berpuasa ya, selama 1 bulan penuh. Ya. Nah, dalam bulan Ramadan itu banyak hal-hal yang dilakukan berbeda dengan bulan-bulan biasa. Pertama, puasanya. Ya. Yang kedua, ibadah mahdohnya juga diperluas. Ya. Hampir setiap masjid pasti ada yang namanya ya sholat berjamaah bersama-sama yang disebut sholat tarawih. Ya. Yang tidak ke masjid, umumnya mereka juga sholat malam di rumah di masjid. Nah itu latihan-latihan intensif. Selama 1 bulan juga bukan hanya sholat ya. Itu hampir banyak sholat itu suka ada kuntuk ya, yang menyampaikan ya perintah-perintah atau ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Ya. Pada bulan Ramadan juga ya ada yang namanya ibadah sosial, yaitu membayar zakat fitrah dan zakat mal atau zakat kekayaan. Bapak lihat hampir seluruhnya melakukan. Nah itu gambaran bahwa bulan Ramadan itu memang bulan yang istimewa. Kan katanya ada salah satu malam yang namakan malam Lailatul Qadar. Orang yang sedang berpuasa atau orang yang berpuasa yang beribadah pada saat itu akan mendapat pahala dan lebih dari 1.000 bulan. Itu bukan main ya. Doa-doa pada bulan Ramadan itu terkabul. Demikian pula ya pada bulan Ramadan itu memang cenderung orang itu suka berbuat baik. Nah itu mengatakan karena ya katakan lingkungan ya atau suatu kondisi yang menyebabkan orang itu makin banyak yang berbuat baik. Nah pada kesempatan ini para pemirsa untuk mencoba mengevaluasi diri ya apakah puasa atau saum kita itu berhasil atau tidak, Bapak memberikan sedikit arahan ya. Mungkin tidak sepenuhnya benar ya, tapi minimal barangkali Bapak katakan
yang puasanya itu mabrur, itu berhasil dan baik, setidak-tidaknya mengikuti ya katakan jembatan keledai fitrah ini, yaitu FITRAH ya. F-nya itu punya mental pasta itu ya. Mau berlomba-lomba dan kebaikan. Yang keduanya, ingat Allahnya lebih banyak. Ingat pada perintahnya, laksanakan. Ingat pada larangannya, jauhi. Yang ketiga, menjadi orang yang takwa. Takwa itu berarti taat pada Allah. Ya, melaksanakan sepenuhnya apa yang diperintahkan dan juga tidak melaksanakan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, hendaknya jadi ridho. Ya, ridho menerima apa ketentuan Allah. Meyakini manusia itu memang ya tidak suka lah bisa berbuat salah. Nah, orang yang mendapatkan karunia besar tadi, apabila dia berhasil, pasti dia itu bersyukur. Ridhonya itu karena mendapat bantuan Allah yang berhasil. Apabila dia itu menjadi kurang berhasil, dia tidak jadi putus asa ya. Tapi lebih banyak evaluasi diri. Kenapa kok saya tidak berhasil ya? Sebab berdasarkan penelitian ilmiah, ketidakberhasilan manusia itu sebagian besar bukan faktor eksternal, tapi faktor internal. Yang kedua, ya hanya amalan solihan. Nah, tanda orang yang sukses dalam berpuasanya itu setelah selesai bulan-bulan Ramadan itu banyak berbuat baik ya. Kalau menjadi karyawan, ya karyawan yang lebih baik. Menjadi pemimpin, jadi pemimpin yang lebih baik. Insya Allah ya. Kalau saumnya itu benar, orang akan menjadi lebih baik dan banyak mau berbuat baik. Dan yang keenam, hatinya itu lebih bersih ya. Hati bersih itu tidak sudon, tapi husnudon. Berprasangka baik kepada orang-orang lain. Apakah orang itu pemimpin, apa orang itu anak buah kita, apa orang lain tetangga kita. Dan dengan demikian, maka relasi antar manusia akan menjadi lebih baik. Itulah salah satu faktor kebahagiaan itu apabila kita punya teman banyak. Ya, ya dan peribahasa katanya kalau kita punya apa teman 1000 itu masih kurang. Tapi kalau kita punya musuh satu orang itu terlalu banyak. Nah itu ya pasti itu yang namanya peribahasa lah ya. Dan ternyata setidak-tidaknya gitu ya. Kita harus berusaha punya teman sebanyak mungkin dan sedikit mungkin kita punya musuh. Musuh utama kita hanya setan lah. Karena setan itu ngajak kita berbuat salah ya. Sedangkan teman kita itu ya secara spiritual ya itu para malaikat. Malaikat senantiasa membawa kita untuk berbuat baik. Termasuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berpuasanya itu memang mabrur, insya Allah mereka itu ada menjadi orang-orang yang baik. Sehingga bisa teman yang baik bagi kita. Itu saya barangkali pada panggilan oleh Bapak Ditai ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, yang baru saja kita sudah mendengarkan paparan yang cukup mendalam, cukup luas tentang tanda-tanda bahwa puasa kita itu berhasil atau sukses. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.